Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 1 Februari, hari pertama di bulan Februari, dan kita punya tema bulanan. Tema kita bulan ini adalah kepemimpinan yang efektif dan ilahi, berarti memberikan apa yang Anda punya supaya Tuhan dimuliakan dalam semua yang Anda lakukan. Dan judul kita hari ini adalah memilih penasehat yang tepat. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Dari kitab kedua Tawarik bab 10 ayat 8. Para kader, berhati-hatilah dengan penasehat. Raja Rehabeam mendapat keuntungan dari penasehat ayahnya yang bisa memberikan nasihat yang baik kepadanya. Tetapi raja yang masih muda dan bodoh itu memilih mendengarkan nasihat sesuai dengan keinginannya. Langkah yang buruk. Semestinya dia mencari penasehat yang mempunyai hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengalaman. Orang-orang yang sudah menjalani jalan kehidupan dan mengerti tentang hidup. Yang kedua, hati untuk Tuhan. Orang-orang yang menempatkan Tuhan di tempat pertama dan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Yang ketiga, objektif, orang-orang yang bisa melihat pro kontra sebuah isu. Yang keempat, mengasihi orang lain. Orang-orang yang bisa mengasihi orang lain dan menghargai mereka lebih dari sekedar benda. Yang kelima, karunia yang berbeda. Orang-orang yang mempunyai karunia berbeda melengkapi hubungan kita. Yang keenam, yang terakhir, setia pada pemimpin. Orang-orang yang benar-benar sayang dan peduli pada pemimpin. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Rehabeam adalah seorang raja muda. Dia lupa bahwa menjadi seorang raja adalah pelayan bagi rakyatnya. Harus melayani rakyatnya dengan baik. Dan untuk itu dia harus punya kemampuan. Untuk bisa punya kemampuan, dia harus mempunyai seorang penasehat yang baik. Dan sebetulnya dia beruntung karena mendapatkan penasehat yang luar biasa, yakni penasihat ayahnya sendiri. Dan penasihat itu pasti sudah berpengalaman. Tapi sayang sekali dia lupa. Dan akhirnya dia lebih menginginkan nasihat dari teman-temannya, dari orang-orang yang tidak berpengalaman, sesuai dengan keinginannya. Dan dia gagal. Saudara-saudara, setidaknya ada 6 poin tadi yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk memilih seorang penasehat yang baik. Seorang penasehat yang baik adalah seorang yang setidaknya punya 6 poin tadi. Yang pertama, pengalaman. Kalau dia tidak punya pengalaman, dia tidak bisa memberikan nasihat yang baik. Dan yang utama, seorang penasehat harus mempunyai hati untuk Tuhan. Di dalam hatinya, di dalam prioritasnya, Tuhan harus berada pada posisi yang pertama. Di atas semua kepentingan, di atas semua kebutuhan. Selain itu, penasehat juga harus objektif. Dia harus melihat sesuatu betul-betul secara objektif. Dia tahu pro dan kontra dari sebuah isu. Juga harus bisa mengasihi orang lain, menghargai orang lain sebagai manusia dan sebagai sesama, sebagai dirinya sendiri. Sebagaimana hukum yang utama yang diajarkan kepada kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan semuanya. Dan juga mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus menghargai karunia yang berbeda, karena perbedaan itu melengkapi hubungan kita, melengkapi hidup kita. Dan juga jangan lupa, haruslah seorang penasehat yang taat dan setia kepada pemimpin. Para kader, hari ini kita belajar 6 hal sederhana. Mari kita terapkan dalam latihan kita hari ini, dan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Para kader, pertanyaan kita hari ini, siapakah orang-orang yang menjadi penasehat Anda? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.